Pemirsa, pemerintah telah resmi melarang setiap orang di Indonesia menjual rokok per batang. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemerintah telah resmi melarang setiap orang di Indonesia menjual rokok per batang sesuai dengan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Hal ini dianggap bisa meminimalisir dampak buruk terkait kebiasaan orang Indonesia dalam merokok. Dengan pembatasan penjualan tersebut, pemerintah berharap jumlah orang Indonesia yang merokok bisa diturunkan, terutama di masyarakat kelas bawah yang biasa mengkonsumsi rokok dengan membeli ketengan. Selain itu, rokok juga dilarang dijual pada orang di bawah 21 tahun dan perempuan hamil. Selain itu, rokok juga dilarang dijual dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah menyambut baik kebijakan ini. Menurut Trubus, saat ini angka perokok di Indonesia sudah mencapai 70 juta orang, dan sebagian di antaranya adalah anak-anak. Ingin mengendalikan adanya angka prevalensi orang yang merokok gitu ya, itu dari hasil survei kesehatan Indonesia itu mencapai 70 juta orang. Nah, itu kemudian kira-kira ya 8% sampai 10% itu adalah anak-anak yang mengkonsumsi itu, sehingga pemerintah perlu untuk melakukan kebijakan ini. Yang kedua, pemerintah juga ingin agar selama ini masyarakat MBR yang DTKS ya, data kesehatan sosial itu, penerima bansos itu betul-betul digunakan untuk konsumsi rumah tangga, bukan untuk membeli rokok. Itu persoalan di situ, sehingga pemerintah punya kewajiban agar peredaran rokok ini tidak dalam tanda petik merajalela dan membahayakan kesehatan. Kira-kira seperti itu, Mbak. Selain itu, Trubus juga mewanti-wanti pemerintah agar melakukan pengawasan dengan lebih ketat pada warung-warung yang biasa menjual rokok secara ketengan. Hal ini agar penetapan peraturan pemerintah tersebut bisa benar-benar tercapai dengan maksimal. Tim Liputan, Metro TV. Keputusan aturan tersebut disambut dengan berbagai reaksi, mulai dari dukungan terhadap upaya kesehatan hingga kekhawatiran dampak ekonomi bagi pedagang kecil. Para pedagang berharap pemerintah bisa memberikan kebijakan yang memberikan manfaat nyata, terutama untuk para pedagang kecil. Pak, ya. Kalau rokok ini nggak boleh dijual ketengan, Pak. Jadi saya harus sebungkus. Nah, tanggapan Pak Ridwan nih, Pak, sebagai penjual. Siapa sih, Pak? Ya kalau ada kebijakan seperti itu sih saya setuju banget, biar kita jualnya kan lebih cepat bungkusan. Tapi ya menurut saya kebijakan itu mah nggak ada, ibaratnya ya kasihan sama orang-orang kecil itu yang kayak pengamen, yang pengangguran, yang nggak ada kerjaan pengen ngerokok. Nah, iya kalau nggak ngerokok enak makan permen. Kalau yang ngerokok kasihan yang ngerokok itu. Setuju apa enggaknya sih nggak setuju ya Mbak ya, soalnya kan lebih banyakan yang minta ketengan. Kalau bungkusan mah kadang paling berapa bungkus gitu, tapi lebih ke ketengan. Nggak setuju karena banyak orang yang belinya eceran. Hari itu bisa berapa sih? Ya biasanya bisa 1 bungkus tapi dia ecer. Ya. Jauh lebih banyak eceran. Wacana pelarangan beli rokok ketengan sejatinya sudah ada sejak tahun 2022. Namun pemerintah baru mengesahkan peraturan pemerintah soal larangan pembelian rokok ketengan pada tahun ini. Sejumlah pihak menyatakan jika aturan ini terlambat karena konsumen rokok sudah banyak merambat ke kalangan remaja bahkan anak-anak sekolah dasar. Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Project Lead for Tobacco Control, Cisdi Beladenta Amalia. Selamat pagi Mbak Bella, mungkin bisa dijelaskan bagaimana Anda melihat aturan ini, apakah efektif untuk menekan masyarakat tidak membeli rokok lagi? Iya, terima kasih. Selamat pagi. Jadi kalau kita melihat dari kacamata kesehatan masyarakat ya, kita yakin bahwa ini adalah
suatu upaya baik dari pemerintah untuk menekan angka perokok terutama pada perokok muda gitu. Karena dari wawancara studi yang CIS dilakukan tahun lalu kepada anak SMP dan juga SMA, kita melihat bahwa sebagian besar dari mereka yang coba-coba merokok atau bereksperimen terhadap rokok ini itu sebagian besar memulainya dengan rokok ketengan gitu atau rokok batangan. Dan beberapa dari mereka mengakui gitu bahwa jika rokok batangan ini dilarang atau tidak tersedia lagi di lingkungan mereka sehingga sulit untuk mendapatkannya, itu mereka akan berhenti merokok atau mengurangi rokoknya. Jadi kalau memang dilihat efektif atau tidak untuk mengurangi konsumsi pada remaja, kami melihat ini menjadi ada indikasi bahwa ini akan efektif. Tapi tentu kita perlu melihat ya bahwa aturan ini memang tidak bisa berdiri sendiri dan harus disertai dengan aturan tentang pengawasan, penegakan hukum yang tegas seperti itu. Ya. Mbak Bella, kalau misalnya dari CISDI, sejauh ini sebenarnya kalangan mana saja yang masih mengkonsumsi rokok? Ya, kalau kami melihat rokok batangan ya terutama yang masih mengkonsumsi itu tentu adalah mereka yang anak muda karena pada usia-usia muda dengan uang saku mereka akan lebih mudah gitu untuk memberi rokok batangan. Jadi mereka yang biasanya masih tahap eksperimen atau coba-coba sehingga lebih mudah gitu ya untuk untuk mendapatkan rokok, jadi tidak memerlukan membeli rokok bungkusan yang lebih mahal gitu. Dan terus yang kedua kita juga melihat dan juga banyak dari studi dari luar sebenarnya bahwa mereka yang berusaha untuk berhenti merokok kayak gitu. Mereka berusaha untuk mengendalikan konsumsi rokoknya. Mereka berpikir bahwa dengan konsumsi batangan mereka bisa lebih mengontrol ya jumlah rokok yang mereka konsumsi. Tapi ternyata untuk mereka yang memiliki strategi atau berkeinginan untuk berhenti merokok dan mengonsumsi rokok batangan ini, mereka tidak efektif ternyata untuk berhenti merokok. Jadi memang harus dilarang kayak gitu rokok batangan supaya mereka yang berkeinginan untuk berhenti merokok itu bisa berhenti secara total ya, tidak kambuh lagi. Jadi kita melihat bahwa ini ada dari kalangan muda, mereka yang berusaha juga untuk berhenti merokok, dan juga kita melihat dari mereka yang karena rokok ini sangat terjangkau gitu ya, meskipun cukainya naik, dengan rokok batangan ini kan harganya bisa 1.000, 1.500, 2.000 gitu. Jadi kalangan mereka kelompok rentan atau prasejahtera, mereka bisa tadi yang mengkonsumsi secara batangan gitu. Kalau diklasifikasikan dalam kelompok penghasilan, Mbak, apakah benar kalau kelompok menengah ke bawah ini lebih tinggi konsumsi rokoknya atau bagaimana? Untuk konsumsi secara umum, kita memang melihat ada dari data SKI yang terakhir ya, kita memang melihat untuk konsumsi rokok secara umum itu mereka yang berpendapatan menengah ke bawah ya, itu sedikit lebih tinggi seperti itu untuk konsumsi rokoknya gitu. Dan ini juga sebenarnya sudah bukan hanya di Indonesia ya, bukan sesuatu yang khas gitu di Indonesia bahwa mereka yang berpendapatan rendah itu mengonsumsi rokok lebih banyak atau mereka prevalensi yang lebih tinggi, tapi di luar negeri juga seperti itu gitu. Jadi memang konsumsi rokok ini menjadi hambatan untuk mendorong adanya kesetaraan dalam kesejahteraan dan juga kesehatan. Jadi sayangnya memang lebih banyak gitu kalangan yang prasejahtera, karena tadi ya rokok masih dijual batangan dan kemudian masih banyak rokok-rokok murah yang beredar di pasaran karena ya struktur cukai kita ya masih membuat harga rokok kita bervariasi. Oke, baik Mbak Bella, kalau kita melihat kan ini sudah diteken di peraturan pemerintah. Lalu bagaimana nanti ke depannya implementasi dan juga bagaimana khususnya ini pengawasannya untuk jalannya aturan ini? Iya, jadi memang yang baik dari aturan ini, dari PP 28 tahun 2024 ya, dia itu mengatur bukan hanya larangan saja, tapi siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan dan juga mengamanahkan aturan-aturan turunan yang harus dibuat gitu, yang harus ditetapkan untuk implementasi dari aturan ini. Jadi di situ tertulis bahwa dari pemerintah
kayak gitu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu harus bekerja sama untuk mengawasi dengan cara misalnya inspeksi di lapangan dengan melakukan audit seperti itu untuk melihat kepatuhannya jadi memang harus ada fungsi pengawasan dari pemerintah ya. Terus kemudian juga perlu ada penegakan hukum yang jelas. Dan itu tentu nanti dari aturan turunannya biasanya akan dari Satpol PP gitu misalnya yang melakukan tugas inspeksi gitu ke lapangan. Dan juga penegakan hukum yang jelas ini perlu mencantumkan ya apa hukumannya gitu. Tapi memang di PP ini belum diperinci apa dendanya seperti itu karena itu harus ada masuk ke seperti pedoman teknis gitu, aturan yang lebih teknis lagi di bawahnya. Selain pemerintah, aturan ini juga mengajak sebenarnya kepada masyarakat sipil untuk ikut mengawasi kayak gitu. Jadi misalnya di pasar atau di mana kita melihat ada pedagang yang masih menjual rokok eceran itu bisa dilaporkan kayak gitu di sistem yang ada yang seharusnya nanti juga sudah disediakan ya oleh pemerintah seperti itu. Dan tentu kita tidak boleh lupa bahwa sebelum mengimplementasi ini perlu ada sosialisasi dulu gitu ke masyarakat dan juga kepada pedagang supaya mereka tidak kaget ya dan juga bisa lebih lancar seperti itu pengimplementasinya. Ya Mbak Bella, kami mendapatkan data dari wawancara sebelumnya dengan Pak Trubus, dari 70 juta perokok di Indonesia, 8% diantaranya adalah anak-anak. Nah, untuk bisa mengawasi agar anak-anak ini tidak menjadi perokok, itu bagaimana dari aturan ini kalau Anda melihatnya? Ya, tadi ya kembali lagi untuk fungsi pengawasan, ini tentu perlu dilakukan bekerja sama ya antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mungkin kalau konteksnya anak-anak di sini juga perlu bekerja sama dengan satuan pendidikan atau seperti guru gitu misalnya, karena di sini kan sebenarnya di aturan PP ini juga diatur bahwa tidak boleh menjual rokok ya di sekitar sekolah gitu. Jadi dari situ bisa bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengedukasi anak-anak dan juga ikut mengawasi kayak gitu di sekitar sekolahnya apakah masih ada anak-anak yang merokok gitu. Dan juga pihak orang tua ya harus terinformasikan juga bahwa anak-anak ini memang tidak boleh merokok kayak gitu apapun bentuknya ya. Jadi mau bentuk batangan atau bentuk bungkus sekalipun tidak boleh gitu karena sekarang kan usianya di aturan yang baru adalah 21 tahun batasan boleh menjual rokoknya gitu ke usia 21 tahun. Jadi ini memang perlu tadi ya pengawasan ketat dari kalau anak-anak mungkin yang paling mudah itu dari pendidikan yang juga orang tua. Oke, Mbak Bella, kalau kita melihat aturan ini dibuat atau diteken oleh Presiden Joko Widodo, banyak pengamat yang mengatakan bahwa aturan ini sebenarnya terlambat untuk diimplementasikan. Bagaimana menurut Mbak? Ya mungkin memang kalau dikatakan terlambat, bisa dikatakan terlambat, tapi itu tidak membuat bahwa aturan ini tidak penting ya, tidak menunjukkan gitu bahwa aturan ini tidak penting. Justru karena semakin banyaknya gitu ya, udah terlanjur banyak, bukan berarti kita tidak boleh membuat aturan ini gitu. Justru ini saatnya sudah situasi genting dengan banyaknya perokok anak, kita harus segera mengerem. Seperti itu ya, harus segera mengerem salah satunya dengan pelarangan rokok batangan ini. Dan kami sangat menyambut ya dan juga komitmen dari pemerintah ini gitu untuk melaksanakan kewajibannya untuk melindungi anak-anak kita dan juga masyarakat pada umumnya dari konsumsi berbahaya. Jadi kalau kami melihat memang terlambat, memang akan jauh lebih baik apabila ini dilakukan bertahun-tahun sebelumnya, tetapi tidak membuat bahwa aturan ini saat ini tidak penting gitu. Kalau misalnya Anda melihat aturan ini sudah diteken oleh Presiden Joko Widodo, tantangan ke depannya yang bisa terjadi ini apa kira-kira Mbak Bella? Iya, kami melihat bahwa tantangannya itu mungkin kita sudah melihat ya ada banyak penolakan gitu, misalnya dari mereka
mereka yang mengaku perwakilan dari pedagang seperti itu, dan juga masyarakat umum, mereka melihat bahwa dari sisi UMKM seperti itu ini merugikan kayak gitu. Jadi saya rasa ini tantangannya adalah bagaimana pemerintah dan juga masyarakat sipil yang bergerak di bidang pengendalian rokok ini atau bidang kesehatan untuk meyakinkan lagi bahwa aturan ini sangat baik kayak gitu dan perlu wajib diimplementasikan dan juga memberikan keyakinan gitu kepada para pedagang bahwa mereka itu pasti bisa beradaptasi kayak gitu. Karena memang kenyataannya kalau di negara lain dengan adanya larangan-larangan seperti ini ternyata pedagang-pedagang ini pendapatannya tidak terpengaruh karena mereka bisa beradaptasi dengan menjual yang lain, dan juga karena makin turunnya ya jumlah perokok, pasti perokok lama-kelamaan juga tidak akan mencari rokok seperti itu. Yang kedua tadi ya, pengawasan yang ketat itu memang harus dilakukan secara rutin dan juga tadi dengan penerapan sanksi yang jelas. Jadi kami melihat memang untuk implementasinya akan sangat menantang, tapi bukan artinya tidak bisa gitu. Terutama untuk pedagang-pedagang kecil. Jadi memang sosialisasi, tadi ya pengawasan dan juga penegakan hukumnya itu harus jelas gitu. Ya, jadi mungkin kita melihat tantangan ke depannya akan seperti itu. Oke, baik Mbak Bella. Satu lagi pertanyaan, kalau kita melihat ini kan belum dibikin sanksi yang sedemikian rupa untuk mencegah agar tidak terjadi jual beli rokok batangan. Namun seperti apa sanksi yang tepat misalnya untuk para pedagang supaya tidak berjualan rokok batangan lagi? Iya, mungkin pada tahap ini kita belum bisa memberikan rekomendasi yang spesifik ya. Karena saya rasa itu mungkin para pakar legal dan harus pasti mempertimbangkan banyak hal gitu. Tapi mungkin secara umum saja biasanya yang diberlakukan itu adalah memang beberapa tahap ya, biasanya dari mulai peringatan seperti itu, kemudian bisa berlanjut ke denda berupa uang seperti itu, kemudian juga bisa berlanjut mungkin yang paling tegas kalau memang berkali-kali sudah diperingati gitu ya, untuk tetap melakukan ini, tetap menjual gitu ya rokok batangan, mungkin bisa ditutup gitu tokonya. Itu yang kalau saya mengambil contoh misalnya ya di luar gitu. Tapi tentu kalau di sini harus diterapkan ya secara lebih bijak dan melihat konteksnya seperti itu, apakah hanya denda uang saja atau denda hukuman seperti penjara gitu, atau dengan ditariknya izin untuk melakukan penjualan seperti itu. Jadi memang banyak ya pilihan yang bisa dilakukan. Tapi mungkin pada tahap ini kita belum bisa memberikan rekomendasi yang lebih spesifik. Baik, artinya meskipun begitu kita harapkan ya agar aturan ini bisa menekan angka rokok di Indonesia, terutama untuk perokok anak-anak. Terima kasih, Project Lead for Tobacco Control CISDI Bella Denta Amalia sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.